Pertama, buat materi administrasi sistem jaringan. Dan mungkin kalian udah kenalan dengan Linux ya. Jadi saya akan menjelaskan ini dengan singkat, pengenalan dasar-dasar Linux. Yang pertama, ini saya pakai Kali Linux. Nanti kalau misal kalian pakai Debian, Ubuntu, CentOS dan lain sebagainya yang masih OS keluarannya Linux, perintahnya hampir mirip dan dasar-dasarnya mirip banget. Jadi yang pertama saya pengen kalian tahu adalah sebuah aplikasi bernama Terminal. Terminal sering disebut Command Prompt atau SIL. Di masa lalu ini adalah cara pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Namun pengguna Linux merasakan dengan menggunakan SIL ia dapat mengeksekusi perintah dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara grafis dan masih sangat berguna hingga saat ini. Nah, jadi itu gimana nanti kenapa kita harus belajar pakai terminal ya, karena ini berguna banget. Kalian bisa cari di aplikasi kalian. Kalau ini kan gue, silahkan diketik aja, dicari terminal gitu. Biasanya ada yang pakai Ctrl Shift T. Silahkan dibuka sendiri. Kalian nyamannya pakai yang mana atau cari icon terminal. Pastinya ada. Nah, kenapa ini nanti lebih cepat itu akan kita pelajari selanjutnya. Sementara yang harus kalian pahami dulu ketika kalian buka terminal, ini yang pertama ada baris perintah ini ya. Ini sebenarnya satu baris, cuman ditaruh bawahnya biar enggak bingung aja gitu. Nah, ini di sini kan ada apa namanya? Untuk yang pertama ini, kemudian dipisahkan ini dan baru ini, terus ada ini. Simbol ini maksudnya apa? Ini ada simbol dolar, maksudnya apa? Yang pertama ini ada TKJ ya. TKJ itu adalah user yang sedang saya gunakan untuk login ke OS ini, atau saya sedang menggunakan Kali ini dengan menggunakan user yang bernama TKJ gitu ya. Kemudian untuk ini Kali di sini ini merupakan hostname atau nama apa ya, nama host ya, buat pengenalan aja lah. Ini kalau di dalam jaringan nanti kalian cari di jaringan lokal ini nanti keluarnya apa. Nah, ini namanya hostname. Ini yang sering kali dianggap hostname ya ini. Jadi hostname PC ini namanya adalah Kali. Kemudian yang selanjutnya ada ini ya, ada karakter apa ini, saya lupa namanya ya, simbol inilah pokoknya. Ini kalau kalian cari di keyboard kalian, ini sebelah kirinya angka 1 yang ada di keyboard ya. Nah, kemudian habis itu iya, ini belum saya jelasin. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah directory home dari ini siapa, user yang sedang aktif, yaitu user TKJ ini ya. Ini maksudnya itu. Kemudian habis itu ini ada tanda pagar. Tanda pagar itu ya ini buat ngasih tanda bahwa habis ini itu adalah baris perintah. Dan ini kalau di sini, oh maaf, ini tanda dolar. Dan ini buat ngasih tanda habis ini adalah baris perintah. Kalian mau jalanin perintah apa gitu. Dan kalau ini dolar nanti bakal ganti juga di suatu ketika, ini bakal ganti jadi pagar, tapi itu nanti. Yang pertama sampai sini harapannya kalian udah paham ya. Ini yang pertama adalah username, kemudian ini adalah hostname, dan maksudnya simbol ini spesial karakter yang ini ya, itu adalah directory home dari si user ini. Kalau nggak percaya, kita coba cek dulu ya. Untuk user bisa dicek dengan menggunakan perintah whoami. Nah, usernya adalah TKJ. Ketika saya coba
login menggunakan root ya. Saya login menggunakan super usernya root. Nah di sini kan username-nya yang aktif sekarang adalah root dan di hostnya tetap kali ya. Nah ini udah ganti packer. Packer ini menandakan bahwa kalian sedang aktif menggunakan user root, dan yang ada packer itu cuman root. Kalau user biasanya pakainya $, gitu. Nah terus habis itu ini kan udah ganti ya, dan ini kita cek who am I, jadi siapa saya gitu. Ini adalah user root, bukan lagi TKJ. Nah user root itu nanti direktorinya bukan di home lagi. Kalau home itu user biasa ya, home / garis miring, jadi foldernya ada di home, kemudian nama usernya gitu. Saya kembali ke user TKJ. Nah ini saya login sebagai user TKJ. Kemudian habis itu saya tadi ngomongin apa ya? Ini kemudian kalian udah kenalan yang pertama, ini adalah username. Yang kedua kali ini merupakan hostname ya. Buat ngecek kalau di kali apa ya? Kalau di Debian 10 hostname CTL, hostname CTL. Nah bener ya, sama aja sih. Nah ini hostname CTL ini buat ngecek kalian sedang pakai hostname apa, hostname-nya namanya apa. Nah ini nama hostname-nya adalah kali, dan ini saya pakai bisa dilihat icon name-nya, chassisnya, terus mesin ID, boot ID, operating sistemnya saya pakai kali. Nah dan ini adalah saya pakai yang graphic. Oke itu, jadi kalian udah kenalan dengan hostname ini ya. Ini nanti dipakai buat pengenalan di jaringan kalian. Terus habis itu saya punya sebuah ini spesial karakter. Tadi katanya spesial karakter ini merupakan ini merupakan folder home dari user yang sedang aktif. Jadi ini menandakan alamat folder home-nya si user TKJ gitu. Nah kemudian kita coba cek PWD ya, PWD. Jadi karena ini saya aktif di folder, jadi ini ada strap, terus saya aktif di folder mana, ini katanya folder home garis miring TKJ, harusnya sih gitu. Kita coba PWD buat ngecek kita sedang ada di direktori mana sih gitu. Nah kita ada di direktori root, kemudian home, kemudian masuk ke folder TKJ. Jadi di sini kalian udah bisa lihat sendiri bahwa kita ada di folder tersebut. Kalau misal kita rubah, ini ada sebuah perintah namanya cd dulu, cd singkatan change directory atau ganti folder. Kita masuk ke folder root, atau sebentar saya bukakan di sini, kita buka open folder ya. Nah ini folder home saya. Ketika saya buka folder di sini ya, file manager, yang pertama kali terbuka, ini saya close lagi, saya buka lagi open folder. Yang pertama kali dibuka adalah ini ya, dan ini isinya adalah desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan video. Nah di sini kan alamat direktori yang sedang aktif, yang sedang kita pakai buat nampilin ini ada di root, kemudian folder home, kemudian folder TKJ gitu. Maksudnya apa ini kita pelajarin di pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah terus ini dulu, jadi saya pengen kalian lihat bahwa di folder ini bener nggak sih, sama nggak kita ada di folder
katanya kan ada di home, folder root home tkj. Bener nggak? Yang di situ isinya apa aja kita cek dengan ls list ya. Kita cek, tampilin daftarnya ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, video, dan lain sebagainya. Kalau misal kita bikin file baru lewat sini, create dokumen, create folder misal, apa ya, tester gitu. Kita coba buka, nggak ada apa-apanya. Apakah nanti ketika di terminal itu juga ada yang namanya folder ya? Kita list. Nah, di sini ada folder baru namanya tester. Warnanya biru semua. Kalau pakai GUI biasanya atau pakai yang Linux keluaran terbaru, ini kelihatan kalau folder itu ada warnanya. Kalau di sini biru, beda tempat beda ya, beda OS maksudnya. Nah, kalau file gimana kalau file? Nah, tadi kan saya udah bikin folder ya. Mana tadi? Nah, ini sekarang saya bikin file, create dokumen empty file aja. Apa ya? Coba .text. Nah, kita coba file kosong aja dulu. Harusnya ini nanti ada sebuah file baru list. Nah, ini ada coba.text dan ini nggak berwarna karena ini sebuah file biasa dan bukan dokumen gitu ya. Terus habis itu saya pengen, ini kan nggak kelihatan detailnya. Nah, saya pengen biar kelihatan detailnya pakai tambahan pilihan ya, parameter ls main l. Jadi ini nanti tampilin listnya dengan detail ya. Jadi kita cek. Nah, ini yang tampil udah jadi list seperti ini dan ini detail. Di baris depan ini ada D dan ini enggak. D menyatakan ini adalah directory. Nah, D ini directory, bener nggak? Desktop adalah directory, bener ya tadi. Nah, yang enggak directory cuman coba yang tadi kita bikin. Coba ini adalah sebuah file. Nah, D-nya mati. Terus ini sebenarnya RW, terus ini apa? Ini adalah hak akses tapi dipelajarin next time aja. Nah, dari sini yang bisa dipelajarin salah satunya adalah tanggal pembuatan ini pembuatan file. Ini tadi kan baru aja kita buat ya, jam 8.05. Nah, itu ini baru aja dibuat. Kalian bisa cek di sini, ini Januari ya. Oke. Itu terus kita udah belajar ls, perintah dasar, list ya. Saya clear biar nggak bingung. Ada lagi sih sebenarnya, list main a. Ini buat nampilin yang seluruh file termasuk yang di hidden. Dan yang di hidden ini ada awalan titik. Jadi file di Linux itu juga bisa di hidden sama seperti di Windows. Bedanya kalau di Linux file yang di hidden itu biasa dikasih titik di awal, bisa kalian lihat. Dan di sini kalau di preview nggak ada ya, karena ini di hidden. Terus nanti ada ls main R kalau nggak salah. R singkatan dari recursive, jadi ini panggil list di dalam list, pokoknya panggil list terus selama masih bisa ditampilin gitu. Nah, di sini ini karena apa namanya, list main R, ls main R. Nah, di sini kan ada, ini udah ditampilin di folder awal yang ini. Kemudian masuk ke folder desktop, ada apa aja, dokumen ada apa aja. Ini kan nggak kelihatan ya. Coba kita masuk ke folder tester, nanti kita kasih sebuah file baru, atau kita kopikan. Nah, saya tambahin lagi sebuah perintah baru, namanya adalah copy paste gitu. Copy paste. Saya pengen ngopi file awalnya, namanya adalah coba.txt ke folder ke alamat file atau alamat tujuannya. Ini boleh langsung kalian ketik ke tester ya. Foldernya adalah tester, terus baru nama
file yang baru, jangan coba, ini 2.txt gini aja. Ini kalian bisa seperti ini, atau cara yang lain, nanti kenalan yang lebih lanjut, tapi sebelumnya itu aja. Nah, ini kan udah saya copy ya, coba .txt ke folder tester, kemudian namanya jadi 2.txt. Kita coba cek. Nah, di sini ada ya, benar 2.txt. Terus habis itu coba kita ulangin lagi yang list main R. Nah, di sini benar ya, ini ada 2.txt di dalam folder tester gitu. Jadi kira-kira sampai sini paham nggak? Sampai sini kira-kira paham nggak? Jadi saya harap paham ya sampai sini. Nah, ini baru pengenalan dasar. Kalau misal mau mindah gimana? Kalau mau mindah pakainya mv, move, singkatan dari move pindahin file dari mana ke mana gitu. Kalau delete pakainya rm. Nanti ada perintah tambahan kalau pokoknya kalau ada file di dalamnya, entah kalian mau ngapus folder atau mau ngapus file ya, bukan ngapus folder, pokoknya yang ngapus folder atau mindah folder yang di dalamnya itu ada filenya. Misal tester itu di dalamnya ada 2.txt. Kalau saya mau ngapus, saya wajib nyertain main R, karena main R itu singkatan dari R-nya recursive. Jadi dia manggil fungsinya sendiri berulang-ulang sampai selesai gitu. Kita coba, kita remove main R, bisa remove main R atau remove main rf, remove force, beda-beda, yang penting bisa lah gitu. Kita remove folder tester gitu. Nah, kita list lagi, list main R aja ya, biar tuh. Nah, ini nggak ada error ya. Kenapa saya tadi nggak nyoba dulu ngasih lihat ke kalian errornya gitu loh, saya lupa ya. Pokoknya itu bisa kalian coba sendiri. Kalau misal nanti habis nonton ini, silahkan tolong dicatat ya, biar nanti kalian nggak bingung dan nggak harus buka video ini lagi. Itu sih harapannya buat kalian. Perintah dasar udah, jadi video selanjutnya adalah belajar tentang absolute path, relative path, dan working directory ya. Intinya nanti kita belajar tentang itu. Sementara hanya perintah-perintah dasar seperti ini. Kan katanya kalian mungkin ini bingung banget ya, ini apaan sih, apaan. Oh iya, yang terakhir adalah hierarki ya, saya lupa hierarki Linux. Nah, hierarki Linux, hierarki itu apa sih? Hierarki itu struktur. Saya jelasin sebentar aja ini. Hierarki itu struktur. Ya, apa ya? Silsilah gitu. Nah, yang paling atas ini adalah root ya. Kalau kalian coba saya bukain sekalian. Jadi akar. Nah, akar itu kan seperti ini. Paling atas cuma satu, dia ke bawah nyabang, di bawahnya apakah ada cabang lagi, apakah ada cabang lagi gitu. Jadi hierarki Linux itu mirip sama seperti akar kayak gini gitu. Nah, bisa kalian lihat ini seperti akar ya. Ini yang paling atas, dia bercabang, dan ada yang cabangnya punya cabang lagi gitu. Nah, yang paling atas ini dinamakan root, dan semua folder yang ada di bawahnya itu masuk ke foldernya root. Folder root ini dikasih identifikasi dengan ini, garis miring ini. Terus nanti masuk ke folder apa, garis miring lagi gitu. Contoh langsung aja dicontohkan ya. Jadi folder yang paling awal itu adalah ini gitu. Ini root, dan semuanya ada di sini, file-file yang dipakai buat bikin OS Linux gitu. Semuanya ada di sini.
Nah, nanti baru di dalamnya ada apa aja. Ya, baru masuk ke eh, apa ya? etc misal, terus Apache. Nah, ini bisa kalian lihat filenya itu ada di, kalau Apache ada di dalamnya etc ada di dalamnya root gitu. Gitu aja untuk pertemuan pertama ini. Jadi saya akhiri buat buat pertemuan kali ini. Kalau misal ada yang pengen ditanyakan, silahkan kalian bertanya, jangan takut salah. Pokoknya eh, tanya aja, nggak apa. Sekian, wassalamualaikum.